Makam yang pertama mana Mbak? Itu namanya Mas Kristo. Dibuka, disekati, disumpah, mitos yang kedua Mbak, makam anak harus stamina, disekati, disumpah, dibuka, agar kursi. Tidak banyak yang tahu bahwa di daerah Kartasura yang merupakan salah satu kecamatan di Sukoharjo, dulunya merupakan kerajaan Mataram Islam yang terkenal dengan sebutan Keraton Mataram Kartasura karena terletak di Kartasura. Daerah ini pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam setelah terjadi pemindahan pusat pemerintahan dari Keraton Mataram Pleret. Keraton Mataram Kartasura dibangun oleh Sunan Amangkurat II atau Sunan Amangkurat Amral dengan pertimbangan bahwa Keraton Mataram Pleret sudah pernah diduduki musuh, yaitu Trunajaya. Keraton Kartosuro itu sebelum dijadikan keraton, itu namanya desa Wonokarto. Keraton Kartosuro itu asal muanya dulu dari kerajaan Pleret di daerah Yogyakarta. Itu di Pleret itu rajanya bernama Hamangkurat Agung. Nah, Sinun Hamangkurat Agung itu punya putra dua, namanya Pangeran Puger sama Pangeran Amra. Bahwa Hamangkurat Agung pada waktu itu masih berdekatan sama Belanda. Nah, Hamangkurat Agung itu maunya waktu itu mau pengen untuk meninjau atau mendatangi atau pergi ke Batavia, Jakarta. Tapi keadaan beliau setelah berangkat sampainya di dekat kota Bojo atau Waringin sebelah barat Semarang, itu keadaan Sunan Hamangkurat Agung itu sakit-sakitan. Atas beliau tidak lama kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal, jasadnya juga dimakamkan di daerah tersebut. Waktu itu beliau sebelum meninggalnya itu pesan untuk mencarikan tempat yang baik, namanya Desa Tegalharum. Maka makam Sunan Hamangkurat Agung itu dinamakan makamnya di Tegalharum, dan sampai sekarang itu makam atau lokasi itu masih diurusi sama pemerintah setempat. Sampai sekarang masih baik-baik. Lalu itu sudah ditinggal Sunan Hamangkurat Agung, keadaan Pleret berantakan. Tapi peninggalan sampai sekarang itu ya juga masih itu bekas masjid, itu tinggal puing-puing atau fondasi. Kalau kerajaan dia tidak fondasi. Tapi sekarang kalau masih dilihat ya bisa dilihat, tapi itu di dekat
Kutha Gedhe sebelah timur Kutha Gedhe. Nah, lalu putra keduanya itu yang mendapatkan wahyu atau yang mendapatkan artinya wahyu yang untuk meneruskan ayahnya itu yang namanya Mangkurat Amra. Itu sampai kebingungan cari tempat tanah itu sampai di di kakinya Gunung Merapi Merbabu daerah Boyolali ada sebelah utara dekat bandara. Nah, tidak tahunya itu ya ketemu juga di sebelah barat bekas Keraton Pajang ya tadi yang saya sebutkan namanya Desa Wonokarto. Lantas beliau Mangkurat Amra setuju senang pada tempat tersebut tadi. Lantas beliau memerintahkan pada Adi Dalem untuk membangun, sebelum dibangun itu diukur dulu tempatnya atau lokasinya menyukupi Adi Dalem. Nah, diukur itu selalu lebar ke daerah alun-alun selatan sampai alun-alun ke utara itu menyukupi, dari barat ke timur juga menyukupi. Lantas pada tahun 1679 Sunan Mangkurat memerintahkan terus dibangun selama 7 bulan atau 1 tahun kurang sedikit. Itu ada tahun 1680 akhirnya yang menjadi raja yang pertama Sindur itu Pangeran Amra. Lantas sudahnya bertahta dipindah ke Boyongan ke Kartasera atau Keraton Kartasera itu dinamakan Sindur Mangkurat Amra. Sindur Mangkurat kedua sebab ke-1 saja Mangkurat Agung. Lantas di sini Wonokarto dinamakan Kerajaan Kartosuro. Berdiri pada 1680 sampai 1745. Di sebelah timur keraton terdapat sebuah situs yang disebut oleh masyarakat dengan Gunung Kunci. Bukit kecil yang dahulunya merupakan taman sari keraton tersebut terdapat beberapa makam keramat. Selain makam yang berada di Gunung Kunci, Keraton Kartasura juga memiliki kompleks makam. Nah, yang Mas Ngabe Sutorso itu di makam di sini itu yang sampai sekarang dinamakan makam Cikal Bakal. Makam Cikal Bakal itu artinya makam yang pertama. Itu ada tahun 1811 sampai sekarang. Namanya sudah kurang lebih 200 tahun. Nah, kalau makam di sini itu 2 golongan. Golongan yang paling besar itu masih kerabat dalem atau keluarga dari Keraton Surakarta, dan kedua golongan umum itu dari dekat lingkungan sini sekitar Keraton Kartosuro. Itu lalu makam yang terkenal ini. Makam yang terkenal tadi saya aturkan Mas Ngabe Sutorso sebagai Cikal Bakal makam utama, 2 kalinya Raden Ayu Adipati Sedah Merah. Raden Ayu Sedah Merah itu waktu dulunya itu Garwo Ampil, istri raja yang ke-9. Namanya waktu kecilnya itu Raden Ajeng Mayangsari. Bahwa beliau itu punya kelainan atau kelebihan, sukanya mimpin sama teman-temannya itu kepandaian itu semencak silat. Lah, gendeng situnya itu pandai, lincah, cakep, lantas diberi pangkat namanya Adipati. Jadi nama lengkapnya Raden Ayu Adipati Sedah Merah. Itu meninggalnya pada tahun 1826 itu meninggal. Waktu itu beliau masih berusia berapa? 52 tahun. Sampai sekarang makamnya di sebelah situ di Sugro Kasbes itu masih dipelihara baik-baik.
itu pengunjungnya dari mana saja Mbak. Yang banyak dari Malaka, dari Malaysia, dari Singapura, dari Sabang, Medan, dari Ternate, Tiduri, Bali, itu semuanya cuma tanya umpamanya pertama, makam yang pertama mana Mbak? Itu namanya Mas Kristus, di Bukratu, di Sekatu, di Sumbermu, di Kasih, lantas yang kedua Mbak, makam yang terkenal itu Raden Ayustamina, lantas di Sekar, di Sumbermu, di Bukrat, lantas di bersih, enggak bersih, tapi malah suruhan Mbak, beliau malah ngasih buat Mbak, ini supaya lebih bersih lagi, saya mohon titip untuk dipelihara, diperbaharui, cat itu loh, catnya tiang-tiang atau tiang-tiangnya sudah dicat ya, saya sanggup sampai sekarang kita merasa baik. Itu pengunjungnya kalau malam semua Mbak, Kamis sampai hari Minggu itu banyak. Di dekat kompleks makam terdapat sebuah pohon beringin raksasa yang menaungi 2 buah batu besar. Kedua batu besar ini bukan peninggalan dari keraton, melainkan hanya sebuah penanda lokasi bahwa di daerah ini pernah berdiri Keraton Mataram Kartasura. Keberadaan inti bangunan Keraton Kartasura yang ditandai dengan 2 buah batu besar ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, sehingga sebagian besar peziarah merupakan orang-orang yang mencari wangsit. Ya kan, lantas permohonan itu menurut kebutuhan sendiri, entah itu minta bener apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kalau saya dengar itu, aduh Mbak, ya orang banyak, kalau agama ya banyak, itu mohon maaf. Tapi kalau minta tolong sama saya, itu dulu. Saya kalau nyekat, nyungkem itu kan pikir tahlil, doa, sama matur, itu kurang lebih setengah jam. Jadi yang minta tolong sama saya itu semua menurut apa yang kadang ya Mbak, orang yang belum bisa itu langsung minta ada yang semari atau makam, aduh mau minta sama Allah. Itu kan yang meninggal itu kan tidak lain cuma minta doa Mbak. Pak soal didoakan terima pada Allah, ini tidak, itu menurut keyakinannya sendiri, kepercayaan sendiri.